Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Langit yang tadinya kelabu setelah seharian mendung mulai terlihat cerah. Bulan pun mulai muncul secara perlahan-lahan dari balik awan, memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru kota. Pasar malam yang digelar di alun-alun pun menjadi pusat keramaian malam itu. Lampu warna-warni yang menggantung di sepanjang jalan ikut menciptakan suasana meriah yang memikat. Suara musik dari kereta kuda dan juga gemuruh tawa dari anak-anak yang bermain di sekitar komedi putar ikut meriahkan malam itu. Di antara keramaian itu, terlihatlah seseorang pemuda bernama Yuda tengah berjalan santai. Langkahnya sedikit kikuk, seperti seseorang asing di tengah pesta besar. Ya, Yuda bukanlah seseorang yang terbiasa berada di tempat-tempat seperti ini. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di sudut kota hanya untuk bekerja serabutan, hanya demi untuk menyambung kehidupannya. Malam itu, setelah seharian bekerja, mencuci piring di warung kecil di dekat stasiun, Yuda pun memutuskan untuk singgah sebentar di pasar malam hanya untuk menghirup udara malam yang segar. Dan mungkin hanya sekedar untuk menikmati hiruk-pikuk yang jarang ia rasakan. Di bawah lampu yang bergoyang tertiup angin malam, Yuda merasa ada yang aneh di pasar malam itu yang dipenuhi dengan berbagai aroma. Mulai dari aroma manis dari kue-kue yang dipanggang di gerobak, harumnya kacang rebus yang dijual pedagang keliling, dan bau karamel yang menyelimuti udara ketika gula-gula berputar di mesin permen kapas. Yuda pun menarik nafas dalam-dalam, meresapi suasana yang berbeda dari rutinitas kesehariannya yang penuh kerja keras. Malam itu penuh kehidupan. Anak-anak berlarian dengan wajah yang berseri-seri, berpegangan erat pada orang tua mereka. Para pedagang berteriak lantang mencoba menarik perhatian para pengunjung untuk membeli dagangan mereka. Mulai dari mainan sederhana hingga pakaian murah berjejer rapi siap untuk diborong oleh para pengunjung pasar malam. Terdengar juga suara lonceng dari wahana komedi putar yang tak pernah berhenti berputar membawa anak-anak dalam pusaran kegembiraan yang tak berujung. Akan tetapi, di tengah-tengah semua keriuhan itu, Yuda merasa ada kekosongan dalam hatinya. Meski hiruk-pikuk mengelilinginya, ia tidak merasakan kegembiraan yang sama seperti orang-orang rasakan di sekitarnya. Ya, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ia tidak tahu apa. Mungkin di usia yang mulai mendekati 30 tahun, ia merasa seharusnya hidupnya lebih berarti. Ia bekerja keras, berjuang sendirian, tetapi hidupnya tetap terasa sunyi, tidak ada yang benar-benar ia tunggu. Dan tidak ada yang ia cintai. Di saat pikirannya melayang-layang di tengah kerumunan orang-orang, Yuda melihat seseorang gadis. Ya, gadis itu tidak seperti yang lain. Dia berdiri di sudut yang agak sepi di depan salah satu gerobak penjual es krim. Dan gadis itu mengenakan gaun biru muda yang sederhana dengan rambut hitam panjang yang terurai di bahunya. Cahaya dari lampu di atasnya memantulkan kilauan lembut di wajahnya, membuatnya terlihat bercahaya. Yuda pun menghentikan langkahnya tanpa sadar. Matanya terpaku pada sosok gadis itu. Hatinya berdebar-debar, bukan karena kecantikan gadis itu yang begitu mempesona, namun karena ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Yuda merasa seolah-olah mereka saling mengenal meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Tatapan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat dunia Yuda seolah-olah berhenti. Ia ingin mendekatinya, tetapi kakinya terasa berat dan keberaniannya pun seakan-akan hilang entah kemana. Selama beberapa saat, Yuda hanya berdiri di sana sembari memperhatikan gadis itu dari kejauhan. Gadis itu terlihat sedang menikmati es krim yang baru saja ia beli. Sesekali tersenyum sendiri seolah-olah menikmati malam dengan cara yang berbeda dari orang lain. Pasar malam terus bergerak.
tetapi gadis itu nampak seperti berada di dunianya sendiri, terpisah dari keramaian. Waktu pun seolah-olah berjalan lambat bagi Yuda. Segalanya terasa berbeda, namun entah dari mana datangnya keberanian itu. Dan tiba-tiba saja Yuda akhirnya memutuskan untuk mendekati wanita itu. Ia pun berjalan perlahan, jantungnya berdetak semakin cepat ketika ia sudah hampir mencapai tempat gadis itu berdiri. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Pandangan kali ini, tatapan mereka lebih lama dan Yuda merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Gadis itu pun tersenyum, senyum yang hangat seolah-olah ia sudah mengenal Yuda selama bertahun-tahun. "Hai." Suara gadis itu terdengar lembut di antara riuh rendah pasar malam. "Kamu sendirian?" Yuda hampir tidak percaya bahwa gadis itu benar-benar berbicara kepadanya. Suaranya meski sederhana, namun terdengar seperti melodi indah di telinganya. Setelah beberapa saat terdiam, Yuda pun mengangguk, masih terlalu gugup untuk menjawab, namun gadis itu tampaknya tidak keberatan. Dan pada saat itu, gadis itu pun mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri dengan nama yang akan terngiang-ngiang di benak Yuda bertahun-tahun. "Namaku Ayu," ucapnya dengan senyum yang sama. "Kamu?" Yuda pun hampir tergagap saat mencoba menjawab. Aku Yuda," jawab Yuda yang merasa seperti orang bodoh karena terlalu gugup. Akan tetapi Ayu hanya tersenyum lebih lebar dan kegugupan Yuda pun perlahan-lahan mulai hilang. Mereka pun mulai berbicara pelan-pelan tentang hal-hal kecil, tentang es krim yang baru dimakan oleh Ayu, tentang pasar malam yang begitu ramai malam itu, dan tentang hal-hal sepele yang mengisi kehidupan mereka. Malam itu, waktu pun seolah-olah berhenti. Dunia yang biasanya terasa dingin dan sepi bagi Yuda mendadak menjadi hangat dan penuh makna. Mereka berdua pun berjalan di sepanjang pasar malam, sembari berbicara, tertawa, dan menikmati setiap momen bersama. Meski baru bertemu, Yuda merasa ada ikatan yang aneh antara mereka. Sesuatu yang lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka tertawa bersama-sama seperti dua sahabat lama yang baru bertemu kembali setelah bertahun-tahun terpisah. Saat malam semakin larut, Ayu pun harus pulang, sedangkan Yuda kala itu merasa sangat berat untuk berpisah meski mereka baru saling mengenal. Sebelum mereka berpisah, Ayu pun menoleh dan tersenyum lagi. "Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan?" ucap Ayu pelan. "Di tempat ini." Yuda pun tersenyum meski hatinya berdebar kencang. Aku akan menunggumu," ucapnya dengan keyakinan yang tiba-tiba memenuhi dirinya. Malam itu berakhir dengan janji yang sederhana namun penuh harapan. Janji yang akan membawa Yuda ke dalam perjalanan yang panjang dan penuh kesetiaan. Seminggu pun terasa seperti waktu yang sangat panjang bagi Yuda. Setiap hari ia menghitung mundur waktu hingga malam, di mana ia bisa bertemu lagi dengan Ayu. Yuda pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, menyetrika bajunya, memastikan dirinya tampak rapi. Ada perasaan harap-harap cemas memenuhi dadanya. Sebuah keyakinan bahwa malam itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang indah. Yuda pun berdiri di depan kaca kecil kamarnya, memeriksa penampilannya dengan cermat. Setiap helai rambutnya sudah disisir rapi, meski hanya tersisa beberapa di bagian depan kepalanya yang mulai menipis. Kemeja putih yang ia gunakan masih tampak baru, hadiah dari adiknya 1 tahun yang lalu. Meski kainnya sedikit mulai kusam, Yuda menganggapnya cukup pantas untuk malam ini. Malam ini adalah malam yang ia tunggu-tunggu selama 1 minggu penuh. Malam di mana ia akan bertemu kembali dengan Ayu, sosok seseorang wanita yang ia tunggu-tunggu kehadirannya. Perasaan yang berdebar-debar yang muncul di dalam hatinya membuat tangannya sedikit gemetar saat ia menyelipkan kancing terakhir ke mejanya. Seminggu terakhir ini terasa panjang. Setiap hari yang ia lewati penuh dengan harapan dan juga kecemasan.
Ia seringkali membayangkan apa yang akan ia katakan kepada Ayu ketika ia bertemu lagi nanti. Bagaimana gadis itu akan tersenyum kepadanya, mungkin tertawa ketika mendengar cerita-cerita kecil yang sudah ia siapkan dalam benaknya. Sebelum meninggalkan kamar, Yuda pun menatap bayangan dirinya di cermin. Sekali lagi mengingat kembali momen-momen singkat namun tak terlupakan dari pertemuan mereka di pasar malam minggu lalu. Saat itu, dunia terasa begitu berbeda. Ia yang biasanya pemalu dan juga canggung di hadapan orang baru, namun berbeda ketika bertemu dengan Ayu. Ya, ia merasa begitu mudah berbicara dengannya. Ada sesuatu di dalam diri gadis itu yang membuatnya merasa nyaman, seperti bertemu dengan seseorang yang ia kenal lama. Senyum Ayu, suara lembutnya, dan juga sorot matanya yang penuh kehangatan terus membayangkan di dalam benak Yuda. Gadis itu bagai angin segar yang masuk tiba-tiba dalam kehidupannya yang sunyi. Malam itu, setelah percakapan panjang yang seolah-olah seperti mimpi, Ayu dan juga Yuda sepakat untuk bertemu lagi di depan emperan sebuah toko yang cukup tenang di sudut kota. Mereka membuat janji. "Minggu depan ya," ujar Ayu minggu lalu sembari tersenyum. "Disinilah tempat ini, jam yang sama." Yuda mengangguk penuh semangat meski di dalam hatinya ia merasa gugup. Tak pernah ada gadis sebelumnya yang membuatnya berjanji seperti itu. Seolah-olah masa depannya bergantung pada pertemuan itu. Ketika ia melangkah keluar dari rumah menuju tempat yang telah mereka sepakati, perasaan campur aduk menyelimutinya. Ia gugup namun penuh harapan. Langkah-langkahnya terasa ringan di bawah langit malam yang perlahan-lahan berubah jingga tanda malam akan segera datang. Angin malam yang sejuk berhembus membawa aroma daun kering dan juga asap dari dapur rumah para penduduk. Dari kejauhan, suara pedagang kaki lima dan juga kendaraan yang melintas menciptakan harmoni yang khas. Dari suasana malam, Yuda tiba lebih awal dari yang ia rencanakan. Ia pun berdiri di depan toko dengan hati yang penuh kegelisahan. Toko itu kecil, terletak di persimpangan jalan yang tidak terlalu ramai. Pintu toko itu pun sudah mulai memudar dan papan nama di atas hampir tak terbaca lagi karena lapisan debu dan hujan bertahun-tahun. Meski begitu, bagi Yuda, toko ini memiliki makna yang sangat besar. Tempat ini menjadi saksi dari janji yang ia buat dengan Ayu. Waktu pun terus berjalan. Langit yang tadinya terang mulai berubah menjadi biru tua. Sementara lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, mulai memancarkan cahaya kuning lembut yang menyelimuti emperan toko tempat Yuda berdiri. Ia pun berusaha tidak gugup, terus meyakinkan dirinya bahwa Ayu akan datang. Dia pasti datang, bisik Yuda pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan debar jantungnya yang semakin kencang. Waktu pun mulai berlalu, harapan dalam hatinya tidak surut. Waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Jalanan di sekitar mulai sepi, hanya sesekali ada becak yang lewat. Yuda masih berdiri tegak, sesekali melirik ke arah setiap sosok yang mendekat, berharap menemukan wajah Ayu di antara bayangan-bayangan yang muncul dan menghilang. Akan tetapi, sejauh matanya memandang, tidak ada tanda-tanda kehadiran gadis itu. Semakin malam, semakin sedikit orang yang lewat. Yuda mulai merasakan udara malam yang dingin menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Tubuhnya mulai terasa kaku setelah berdiri terlalu lama. Namun ia tidak ingin bergerak dari tempat itu. Ada sesuatu di dalam hati yang menahan dirinya untuk tetap bertahan. Setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah Ayu muncul kembali dalam ingatannya, mengingatkan pada dirinya senyum hangat gadis itu dan sebuah janji yang mereka buat bersama. Menit demi menit berlalu dan malam semakin larut. Yuda kini duduk di tangga kecil di toko, menggigil sedikit karena angin malam yang semakin dingin. Ia pun memeluk lututnya berusaha mencari kehangatan dalam kesendirian. Di kepalanya ia terus memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin Ayu terlambat,
Mungkin ia mengalami sesuatu di jalan. Tentu saja ada alasan mengapa dia belum datang. Pikirnya mencoba mencari pembenaran. Tepat pukul di 10 malam dan Ayu masih belum muncul, dan Yuda mulai merasakan kegelisahan yang lebih dalam. Apa yang sudah terjadi? Mengapa Ayu belum datang? Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Akan tetapi, meskipun pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benaknya, Yuda tetap menunggu kehadirannya. Di antara rasa dingin dan juga kesepian, ia menolak untuk pergi. Dalam hatinya, janji yang mereka buat terlalu berharga untuk dilupakan begitu saja. Hingga akhirnya, ketika jarum jam telah menunjukkan tengah malam, Yuda menyadari bahwa malam ini Ayu tidak akan datang. Yuda pun menundukkan kepalanya, merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dan kesedihan itu merayap perlahan-lahan mulai masuk ke dalam hatinya. Meski begitu, ia merasa tidak putus asa. Mungkin minggu depan, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku akan tetap menunggunya minggu depan. Dengan langkah kaki pelan, Yuda pun bangkit dari duduknya dan kemudian berjalan pulang. Malam itu, meskipun ia tidak bertemu dengan Ayu, ia tetap membawa harapan dalam dirinya. Yuda tahu bahwa janji itu bukanlah sesuatu yang akan dilupakan dengan mudah. Ia percaya bahwa Ayu akan datang, mungkin butuh waktu yang lama dari yang mereka rencanakan. Dan dengan keyakinan itu, ia pun pulang, menunggu dan berharap bahwa minggu depan akan berbeda. Setelah malam pertama, ketika Ayu tidak datang, Yuda pulang dengan langkah kontai. Jalanan di kota yang biasanya ia lewati terasa asing, seakan-akan angin malam yang sejuk berubah menjadi dingin yang menusuk. Hatinya tertunduk, namun pikirannya berusaha keras mencari alasan untuk tetap berharap mungkin ada halangan. Mungkin dia akan datang besok. Malam itu, Yuda tidur dengan perasaan bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa cemas, tetapi di sisi lain ia masih menggenggam harapan bahwa Ayu hanya terlambat. 1 minggu kemudian, Yuda kembali datang ke tempat yang sama, tepat di depan toko tempat mereka berjanji bertemu. Kali ini ia datang lebih awal. Dengan hari yang penuh harap, ia memilih duduk di bangku kayu di emperan toko. Matanya terus mengamati setiap orang yang lewat. Setiap kali ada bayangan seseorang perempuan dari kejauhan, hatinya pun berdebar-debar berharap itu adalah Ayu. Akan tetapi, setiap kali sosok itu mendekat, ia harus menerima kenyataan bahwa bukan Ayu yang datang. Angin malam yang sejuk berubah menjadi dingin, dan waktu pun terus berlalu. Jam mulai bergerak menuju larut malam, dan orang-orang di pasar malam mulai mengemasi dagangan mereka, bersiap-siap untuk pulang. Satu persatu, lampu-lampu toko dipadamkan hingga akhirnya hanya tersisa remang-remang lampu jalan yang menerangi wajah Yuda yang penuh penantian. Malam pun semakin larut dan jalanan semakin sepi, namun Yuda tetap di sana dengan duduk dengan sabar meskipun di dalam hatinya mulai muncul keraguan kecil. Saat itu, teman-temannya mulai memperhatikan perilakunya yang mulai berubah. Mereka pun bertanya mengapa Yuda selalu duduk di sana di setiap malam, menunggu sesuatu yang tampaknya tak pasti. Yud, kamu itu kenapa menunggu di sini, Yud? Dia itu tidak akan datang, Yud, ucap seseorang teman dekatnya suatu malam. Yuda hanya tersenyum kecil, meski di dalam senyumnya tersimpan kekhawatiran yang tak ingin ia tunjukkan. Dia pasti datang. Kami sudah buat janji, jawabnya tegas. Hari demi hari berlalu, namun janji itu tetap tak terpenuhi. Setiap malam sudah menunggu di tempat yang sama dengan perasaan yang perlahan-lahan berubah dari penuh harap menjadi keraguan, dari keraguan menjadi kesabaran yang memaksa. Ia pun mulai terbiasa dengan kekecewaan yang datang ketika malam berlalu tanpa tanda-tanda Ayu selamat di balik itu. Semua di dalam hatinya yang terdalam masih percaya bahwa Ayu akan muncul. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu hari nanti. Setiap kali ada orang yang bertanya mengapa ia tetap menunggu, Yuda selalu menjawab dengan nada penuh keyakinan.
Janji adalah janji, ucapnya. Aku tidak akan pergi sebelum dia datang. Meskipun teman-temannya mulai menganggapnya bodoh atau naif, Yuda tidak peduli. Bagi dia, janji itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya hidup berarti. Setiap malam yang ia habiskan di emperan toko itu adalah sebuah pengorbanan untuk cinta yang ia yakini ada meskipun tak pernah ia lihat lagi. Penantian Yuda mulai menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Ia bekerja serabutan di siang hari, kadang-kadang mencuci piring, mengangkat barang-barang berat di pasar, atau membantu para pedagang di jalanan. Akan tetapi, di setiap malam setelah pekerjaan usai, langkahnya selalu membawanya kembali ke tempat yang sama, duduk di bangku kayu di depan toko, menunggu dengan hati penuh dengan kesabaran. Tahun demi tahun berlalu dan orang-orang mulai melupakannya. Akan tetapi hari ini tetap setia. Dalam kesunyian malam hanya ada dia dan juga janji yang tak pernah ia lupakan. Usianya semakin bertambah, rambutnya mulai memutih, namun hatinya tetap kukuh. Setiap orang di sekitarnya mulai terbiasa melihat Yuda datang setiap malam duduk di emperan toko yang sama, memandang ke arah jalan seolah-olah menunggu sesuatu yang hanya ia yang tahu. "Mengapa kamu itu masih di sini, Yud? Kamu itu menunggu siapa?" tanya seseorang teman dekatnya. "Sudah bertahun-tahun, Yuda. Mungkin dia itu sudah melupakanmu." Yuda hanya tersenyum, senyum yang penuh keyakinan dan juga kesabaran. "Aku tahu dia tidak akan melupakanku," jawabnya pelan. "Janji adalah janji." Kata-kata itu menjadi pegangan hidup Yuda. Meskipun tubuhnya semakin lemah, ia tidak pernah absen dari tempat itu. Teman-temannya mulai menikah, memiliki anak, sementara Yuda tetap seorang diri. Ketika ditanya mengapa ia tidak mencari orang lain, jawabannya selalu sama. "Aku sudah punya seseorang yang kutunggu." Kehidupan Yuda mulai terasa seperti siklus yang berulang. Setiap pagi ia bangun bekerja serabutan di berbagai tempat. Lalu di setiap malam ia kembali ke tempat itu, duduk di emperan toko menunggu seseorang. Di tengah semua itu, hidupnya terasa hampa, namun ia tak merasakan penyesalan. Bagi Yuda, penantian itu adalah bagian dari hidupnya, bagian yang ia terima dengan lapang dada. Kadang-kadang di tengah kesetiaannya, Yuda membayangkan seperti apa Ayu sekarang. Apakah ia sudah menikah? Apakah ia sudah memiliki keluarga? Atau mungkin seperti dirinya, Ayu juga menunggu di suatu tempat. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul, namun tidak pernah ada jawaban. Satu-satunya yang ia yakini adalah janji yang pernah mereka buat di malam itu. Waktu pun berlalu dengan cepat, musim mulai berganti, toko-toko di sepanjang jalan mulai berubah dan Yuda menjadi salah satu dari sedikit orang yang masih tersisa dari generasinya. Namun, meskipun segala sesuatu di sekelilingnya berubah, penantian Yuda tetap sama. Pada tahun 2017, Yuda telah berusia 70 tahun. Tubuhnya yang dulu tegap kini sudah mulai membungkuk dan berjalan pun ia harus bersandar pada tongkat kayu. Meskipun begitu, ia tidak pernah berhenti datang ke tempat yang sama. Setiap malam, meski langkahnya semakin lambat dan napasnya semakin pendek, ia tetap berdiri tegap di emperan toko itu. Menunggu dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pada suatu malam yang dingin, Yuda merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu mungkin ini akan menjadi malam terakhirnya. Namun meski begitu, ia tetap datang dengan susah payah. Ia berjalan menuju tempat di mana ia biasa duduk. Angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Namun tidak peduli, ia menatap ke jalan berharap untuk terakhir kalinya bahwa Ayu akan muncul di antara bayang-bayang lampu jalan yang memudar. Malam itu, kota terasa sangat sunyi. Suara kendaraan yang melintas dari kejauhan terdengar seperti bisikan hampa. Yuda duduk di bangku kayu tua yang sudah mulai lapuk dengan tubuh yang semakin melemah.
Nafasnya tersengal-sengal dan rasa dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Namun meski fisiknya semakin rapuh, tapi hatinya tetap saja teguh. Ia masih percaya bahwa janji itu akan terpenuhi. Dalam kesunyian itu, pikirannya melayang-layang kembali pada malam pertama ketika ia bertemu dengan Ayu. Ia membayangkan senyum lembutnya, suara tawanya yang ringan, dan bagaimana gadis itu begitu bersemangat bercerita tentang masa depannya. Yuda pun menutup matanya, membiarkan kenangan itu melingkupinya. Dalam kegelapan, pikirannya ia bisa melihat bayangan Ayu yang perlahan-lahan berjalan mendekatinya seperti yang selalu ia bayangkan selama bertahun-tahun lamanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam keheningan malam itu. Yuda merasakan kehangatan yang aneh seolah-olah meski dunia nyata di sekitarnya sunyi, di dalam dirinya ada suara yang memanggil-manggil namanya. Ia bisa merasakan kehadiran Ayu lebih dekat dari sebelumnya, seakan-akan gadis itu benar-benar berada di sisinya, menunggunya dalam detik-detik terakhir dalam hidupnya. Yuda pun tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia merasa bahwa penantiannya tidak sia-sia. Hatinya pun dipenuhi dengan kedamaian dan ia pun berbisik pelan, "Akhirnya kamu datang." Nafasnya pun terhenti di tengah malam yang sunyi. Yuda waktu itu dinyatakan meninggal dengan keadaan senyum di wajahnya. Di tempat yang sama di mana ia telah menunggu selama lebih dari 40 tahun. Dalam hatinya ia yakin bahwa janji itu akhirnya terpenuhi. Keesokan harinya ketika matahari mulai terbit dan sinar lembut pagi menyentuh jalanan kota yang sepi, tubuh Yuda ditemukan oleh seseorang pedagang yang hendak membuka toko. Pria itu diam di bangku kayu tempat biasa ia menunggu. Wajahnya tenang seolah-olah hanya tidur. Pedagang itu pun terdiam sejenak, merasakan hawa kesepian yang mendalam ketika menyadari bahwa Yuda telah tiada. Kabar tentang kematian Yuda segera tersebar di antara penduduk sekitar warga. Warga yang sudah biasa melihatnya setiap malam di tempat yang sama mulai merasakan kehampaan. Tempat di mana Yuda menunggu kini terasa kosong, seolah-olah kehilangan jiwa yang selama ini menjaga tempat itu hidup dengan kesetiaannya. Orang-orang pun datang berkumpul di toko tempat Yuda menunggu, berbincang tentang pria tua yang kesepian namun penuh keteguhan hati. Aku masih ingat sekali. Setiap kali dia itu melewati tempat ini malam hari, dia selalu duduk di sini sendirian. Mata tuanya selalu menatap ke jalan, seakan-akan menunggu seseorang yang tak pernah datang. Ucap seseorang tetangga dengan suara gemetar. Ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang ia tunggu. Namun tidak lama kemudian sebuah rahasia tersembunyi puluhan tahun pun terungkap. Ketika beberapa tetangga dan juga teman-teman Yuda memeriksa barang-barangnya, mereka kala itu menemukan sepucuk surat tua di kantong bajunya. Kertas itu sudah lusuh, tepian robek oleh waktu, dan tulisan di atasnya hampir pudar namun tetap masih bisa terbaca dengan jelas. Di dalam surat itu tertulis kisah cinta yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Yuda menulis surat itu bertahun-tahun yang lalu, sebuah pesan penuh harapan untuk maju, gadis yang ia temui di pasar malam dan juga janji akan bertemu lagi. "Untuk Ayu, aku masih menunggumu di sini, tempat kita berjanji. Aku tahu kamu sibuk atau ada halangan, tapi aku akan tetap menunggumu sampai kamu datang. Semoga kamu baik-baik saja dimanapun kamu berada." Mata orang-orang yang membaca surat itu pun basah oleh air mata. Mereka kini mengerti mengapa Yuda terus datang malam demi malam tanpa absen, tanpa mengeluh. Penantian yang lebih dari 40 tahun bukanlah sekadar kebiasaan, tetapi sebuah janji yang ia pegang erat di dalam hatinya. Cinta yang ia miliki untuk Ayu, meskipun hanya berasal dari pertemuan singkat dari pasar malam, telah menjadi satu-satunya alasan bagi Yuda untuk terus hidup. Banyak orang yang terharu bertanya-tanya tentang siapa Ayu sebenarnya.
Mengapa ia tidak pernah datang? Mengapa ia tidak pernah memberi kabar? Ada yang menduga bahwa mungkin Ayu telah pindah atau mungkin ia telah meninggal dunia. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kisah kali ini sangat-sangat luar biasa karena menceritakan tentang sosok seseorang yang selalu menepati janji bahkan sampai orang itu meninggal dunia. Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita kali ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tak lupa kami sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami ataupun baru menemukan channel Kegelapan Sunyi, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jika kisah-kisah dari kami dirasa menghibur ataupun bermanfaat, jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Ya, sekian cerita dari kami. Semoga bermanfaat. Akhiru qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.